Yang pasti kegiatan yang baru kita laksanakan itu adalah implementasi dari program unggulan Pak Bupati, yaitu kita diarahkan untuk agropolitan. Agropolitan ini untuk dicapai itu memang ada banyak tahapan sebelumnya. Diawali dengan agriculture, kemudian agribisnis, lalu agroindustri, terakhir nanti agropolitan sebagaimana visi RPJPD Kabupaten Kolaka Timur. Luas sawah untuk di Kecamatan Dange yang akan dipanen itu kurang lebih 1.204 hektar. Tadi juga kebetulan dirangkaikan dengan ubinan yang dilakukan oleh BPS. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya kita sangat berharap ada peningkatan produktivitas dari tahun sebelumnya. Terkait dengan bibit ini memang ada ketimpangan sebetulnya antara kebutuhan bibit benih unggul petani dengan kemampuan pemerintah untuk memasok. Jadi sekedar gambaran saja bahwa untuk se-Kabupaten Kolaka Timur ini kebutuhan benih kita per tahun itu mencapai kurang lebih 900 ton. Itu dengan asumsi 2 kali musim tanam. Sementara yang mampu dipasok oleh pemerintah itu kalau berkaca dari data tahun 2024 itu hanya kurang lebih 43 ton. Jadi masih terlalu banyak kekurangan benih yang unggul. Sehubungan dengan itu, Pak Bupati dalam arahannya ke depan ini kita diarahkan untuk ada semacam program satu kecamatan itu satu penangkar. Dari penangkar-penangkar ini kita diharapkan menghasilkan benih yang unggul. Sejauh ini listrik masuk sawah memang kita masih push di Lambandia. Kenapa di Lambandia? Itu ada beberapa pertimbangan teknis sebetulnya di situ. Yang pertama bahwa di sana memang paling banyak se-Kabupaten Kolaka Timur sudah di sanalah paling banyak sawah tada hujannya kita. Ada hampir luasan 2000 hektar. Nah, di sawah-sawah tada hujan ini kalau misalnya persyaratan teknisnya sesuai, kita tempatkan di situ listrik masuk sawah karena bisa dipastikan bahwa di sanalah nanti yang akan banyak menggunakan pompa. Nah, dibandingkan pompa yang menggunakan BBM dengan listrik ini, dengan listrik jauh lebih efisien. Tadi yang sempat disampaikan oleh beliau Pak Bupati adalah yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan usaha tani. Ada beberapa titik tadi yang sekiranya akan dialokasikan di Desa Mekarjaya. Kemudian benih, tadi disampaikan bahwa untuk 2025 ini musim tanam berikutnya kita diberikan alokasi kurang lebih 5.000 hektar. 1.000 hektarnya itu untuk di Kecamatan Dangia. Dalam rangka kita mendukung swasembada pangan, tidak ada kata lain Pak, kita harus ada peningkatan produksi. Nah, untuk meningkatkan produksi ini, salah satu yang terbaru yang akan kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Bupati adalah peningkatan indeks pertanaman. Dari 200 menjadi 250, bahkan ada beberapa kelompok tani di Kecamatan Lambandia itu IP-nya dari 200 menjadi 300. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita diberi target luas tambah tanam oleh kementerian ini cukup tinggi. Kita diberikan target luas tambah tanam itu kurang lebih 44.000 hektar, sementara LBS kita hanya 18.003 hektar. Nah, kalau kita hanya IP-nya 200, artinya kita bisa panen dalam setahun itu kurang lebih hanya 36.000 hektar. Untuk mencapai 44.000 hektar itu berarti kita harus menambah IP. Ya, selain itu kita juga tahun ini mendapatkan kegiatan cetak sawah rakyat oleh Kementerian Pertanian dan untuk Sulawesi Tenggara kita yang terluas Pak, kuotanya ada 2.195 hektar ya. Jadi kita berharap dengan selesainya percetakan itu nanti, kemudian lahan-lahan cetak sawah baru itu berproduksi, kita akan ada peningkatan produksi secara signifikan. Terkait dengan pemotongan timbangan gabah 10 kilo per karung ya. Nah, ini memang terjadi kurang lebih 3-4 hari terakhir ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, gudang Bulog, sesuai informasi dari Bulog itu bahwa rata-rata full, sehingga yang melakukan pembelian di masyarakat ini, di petanian adalah pembeli yang
bukan mitranya Bulog, sehingga rupanya ini dimanfaatkan kesempatannya. Artinya dengan melakukan pemotongan sampai 10 kilo per karung pun masyarakat atau petani secara terpaksa harus menjual gabahnya, karena mitra-mitra Bulog beberapa hari terakhir ini, kurang lebih 3 atau 4 hari ini, mengurangi volume pembeliannya di lapangan. Tetapi saya mau pertegas juga bahwa sejak awal kita panen kemarin di bulan puasa, harga itu berkisar antara 6.500 sampai 6.900. Potongan pada saat itu maksimal 5 kilo. Jadi potongan timbangan per karung ini Pak, yang sampai 10 kilo sekarang itu bukan hal yang baru sebetulnya. Tapi apapun bentuknya, kita sudah melakukan upaya berkoordinasi dengan Bulog supaya ada tambahan gudang, sehingga mitra-mitra Bulog bisa melakukan pembelian seperti yang sebelumnya. Harapan kita adalah jumlah pemotongan ini bisa kembali stabil di angka paling banyak 5 kilo per satu karung. Ya, tentu kami sangat berharap dari pihak-pihak yang terkait, yang punya peran dalam meningkatkan sektor pertanian kita, khususnya subsektor tanaman pangan. Tentu kita sangat mengharapkan dukungannya, sehingga produktivitas petani kita bisa meningkat, dan kita berharap ujung-ujungnya nanti kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur secara keseluruhan bisa meningkat. Kita sangat optimis. Yang pertama, kita punya potensi yang cukup luas. Kemudian petani kita memiliki etos kerja yang luar biasa. Di samping itu ada support dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memudahkan atau menyediakan sarana produksi bagi pertanian itu lebih mudah kita peroleh. Contoh misalnya seperti pupuk. Alhamdulillah tahun ini di 2025 musim tanam pertama kita tidak kekurangan pupuk. Itu tercukupi sesuai dengan arahan Pak Bupati, karena beliau memang mewanti-wanti dari awal. Sejak 6 Januari kemarin, begitu kami laporan terkait dengan alokasi pupuk yang diberikan oleh Kolaka Timur, dengan segera beliau bersurat ke Kementerian Pertanian, ditembuskan ke Pupuk Indonesia, bagaimana supaya kuota kita bisa ditambah. Karena itu saya sangat optimis pertanian di Kolaka Timur akan maju, dan kita akan berperan besar dalam rangka swasembada pangan.